Otaknya otak instan, otaknya simptomatis, reaktif, baru ada kalau kelihatan. Kalau belum muncul dan belum kebentur, dianggap nggak ada. Jangan kayak LBP mode, udahlah LBP gue udah paham lah ya. Itulah yang disebut kebohongan yang membuat kegaduhan. Nah, itu kok nggak dihukum? Gua tidak termasuk nama gua dalam kelompok orang-orang yang cuma jadi penonton supaya aman. Kalau nggak benar, gua bilang nggak benar. Urusannya hasilnya lillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi idenya Bang Taufik itu bahwa nggak eksklusif. Nah itu saya sangat setuju. Pak Roy juga setuju. Semuanya setuju lah bahwa memang kita ini berjuang itu nggak gampang. Buktinya sudah berhasil Jokowi 10 tahun mulus atas perlawanan kita selama ini. Nah kalau kita nggak bersatu, tadi bersatu aja belum tentu menang, apalagi kita pecah belah. Kalau kata pepatah mutiara daripada Umar Ibn Khattab, wah ini serem nih. Nah, itu organisasi yang diisi orang-orang baik, tapi pecah belah, artinya nggak kompak, acak adut, orang Sunda bilang, melawan orang-orang kelompok yang tidak baik atau jahat, tapi kompak, kita yang kalah. Jadi memang inisiatif itu sangat bagus, kita bersatu. Cuma kalau memang sulit bersatu, memang itu nggak bisa dipaksakan. Niat juang itu, goodwill itu untuk menuju sesuatu yang baik itu memang sulit diajak. Nggak apa-apa, sesuai Mas Suryo nyatakan tadi, kita bergerak aja terus kemampuan. Saya bisa nulis, saya nulis. Kalau ditugasin jadi korlap lagi, saya korlap. Mantap. Pokoknya apa aja kita jalankan sesuai kemampuan dan innama a'malu binniyah. Selanjutnya begini, mengenai PKI Gaya Baru ini, saya sangat salut dengan Pak Taufik karena begitu konsisten. Kalau dalam Islam itu disebut kafah, kafah dengan teguh. Dan itu tidak menyalahi. Saya sarankan terus saja. Itu memang musuh bahaya laten sesuai konstitusi TAP MPR tahun 65 nomor 2 tahun 66 nomor 25 dan beranak hierarkis kepada Undang-Undang nomor 27 tahun 99 bahwa PKI itu ajaran komunis itu memang dilarang. Jadi kita sah bilang bahwa PKI itu pengkhianat, itu kata undang-undang. PKI ajaran pahamnya dilarang, jangan dikembangkan, bahkan kena hukuman. Dihukum di Undang-Undang KUHP, khususnya pasal 107 dan lain-lain. Itu di Undang-Undang nomor 27 tahun 2009. Demikian Pak Taufik. Betul. Nah, ada lagi nggak gerakan-gerakan itu yang masif yang kelihatan langkah-langkah yang dilakukan oleh PKI Gaya Baru? Oh ada. Ini strateginya halus. Saya jelasin aja. Sekarang yang terjadi adalah apa? Kalau ada yang nggak beres ini PKI Gaya Baru mengarahkan publik untuk, contohnya kalau jelek, Orde Baru, Pak Harto. Kenapa? Karena Pak Harto dengan Orde Barunya yang menghancurkan PKI ini musuh berat. Jadi kalau salahin, Orde Baru. Kalau jelek, contohnya Orde Baru. Kenapa nggak Orde Lama? Nah, padahal yang membangun ekonomi, kita bisa ekspor beras zaman Orde Baru. Tapi kalau saya memahami, tapi banyak yang nggak paham. Apa-apa Orde Baru, lo ngerti nggak? Nah, itu aja. Jadi strategi itu biasalah. Kita tolong memahami siapa yang menggerakkan. Yang ngomong itu bukan orang PKI, tapi disusupi pemikirannya oleh orang-orang PKI secara tidak langsung, ngomong lewat dia, sehingga apapun PKI Gaya Baru. Medianya apa? Di medsos bisa, di grup bisa. Jadi kalau jelek, Orde Baru. Kenapa? Yang menghancurkan PKI, yang melarang PKI adalah Orde Baru, jangan Pak Harto. Jadi wajar, nah tolong dipahami adik-adik kita nih. Itu pertama. Strategi kedua, aman kok nggak ada PKI ya mas. Generasi muda ini disusupin. Kenapa? Otaknya masih otak kelasnya. Kalau nggak kelihatan, nggak muncul, dianggap nggak ada. Itu yang saya bilang, otaknya otak instan, otaknya simptomatis, reaktif, baru ada kalau kelihatan. Kalau belum muncul dan belum kebentur, dianggap nggak ada. Ada. Kalau nggak kebentur, nggak berbahaya karena gue nggak kena. Nah, empatinya jelek banget. Buat saya sih, ya biasalah. Biasa apa? Ya memang PKI begitu. Tinggal kita geblek apa nggak geblek, itu aja. Permasalahan begini, yang dilarang oleh undang-undang itu adalah pahamnya. Kalau menurut Pak Taufik itu, kalau cuma pakai kaos PKI,
komunis umpamanya, itu membahayakan juga nggak? Iya, bukan pakai kaos. Pesan apa yang dipakai dengan DP kaos itu? Iya, itu bukan sekedar jangan kayak LBP mode, udahlah LBP gue udah paham lah ya. Udah jangan ngeles lah. Lagi zaman itu Anda kenapa nggak kenapa bilang anak muda pakai itu mode? Udahlah, paham gue. Daripada kita buka, udahlah. Lambang HTI pun dilarang. Dilarang. Nah, kenapa diributin? Ini jelek ya. Nggak apa-apa ya. Nah, iya, itu dia nggak apa-apa mode, udahlah. Komparasinya nggak adil ya. Iya, bukan nggak adil lah. Jadi pembodohan yang bodoh. Tapi ada juga yang bodoh yang kena. Jadi tolong pahamilah. Kalau saya mengatakan omongannya apa, siapa yang ngomong, siapa dia, itu aja. Gampang. Tapi dia memang imunitas. Ya, itulah. Oleh tindakan hukumnya, itu kebal. Contohnya dia berbohong. Ya, nah, ya kan? Itu berbohongnya dia patut dihukum. Karena kebohongan yang LBP yang mengenai ada 110 juta data yang menginginkan pemilu ditunda, itu kan ternyata bohong. Nah, iya kan? Adakah korbannya? Ada. Armando sampai ditelanjangin. Di DPR RI. Betul. Ya kan? Betul. Hampir meninggal. Digebukin orang. Nah, itu korbannya. Ada anggota polisi di Kendari yang meredam demo anti pemilu ditunda itu, pilpres ditunda. Itu juga ada anggota polisi meninggal karena mencium gas yang ditembakkan sendiri. Yang ketiga Pospol, bukan Polsek ya, Pospol Pejombongan dibakar. Nah, itu kan harusnya dia sudah kebohongan besar. Itulah yang disebut kebohongan yang membuat kegaduhan. Nah, korbannya ada. Kok didemen ya? Demo, anak UI pun demo. Semua demo. Korban dari demo juga ada. Tadi tuh ada Armando dan lain-lain. Nah, itulah kebohongan. Maka saya bilang dia memang kebal. Kebal hukum. Nah, sementara orang yang bilang gimana? HRS kita sebut aja, sehat kena hukum, bohong, padahal dia kena katanya. Padahal ada kan yang imun, yang nggak berasa, betul. Ya kan? Nah, tapi cuma begitu aja dihukum, dipenjarakan. Padahal dalam hukum itu soal yang keduanya dituduhkan dua. Satu lagi tuh dalam hukum itu namanya ius constituendum, hukum yang mudah-mudahan berlaku, yaitu melanggar prokes. Cukup denda. Buktinya tidak ada yang dipenjara, cuma beliau yang dipenjara. Nah, kalau ditanya kenapa dia dipenjara? Unsur penegakan hukum yang sangat menyimpang. Nah, sekarang yang dilakukan oleh LBP itu ius consitem, hukum yang harus berlaku, yang dilarang, bukan yang mudah-mudahan berlaku. Yang cuma cukup bayar denda, dibayar, kena juga. Nah, bohong cuma saya sehat. Padahal kalau ditelusuri niatnya pun supaya jamaahnya, rekan-rekan ulama yang lain itu tenang. Kalau dia memang berbohong, ingin melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 cuma bisa 2 periode, ya kan? Nah, itu kok nggak dihukum, jadi dia kebal. Apalagi cuma, maksud saya gini komparasinya, apalagi cuma bilang itu kan cuma mode. Nggak mungkin dihukum LBP. Begitu. Semua gua lah, kalau orang Betawi bilang semua gua lah. Ini lagi yang menarik, yang apa sih dana antara pas yang pusing namanya. Tapi buat saya orang-orang itu yang terlibat di sana siapa? Jadi ini dibangun organisasi tersebut dan antara atau apapun namanya adalah untuk mewadahi orang-orang, bener nggak? Dia yang namanya anaknya Jokowi masuk di sana, urusannya apa? Apa dia punya potensi, punya kapasitas, punya kompetensi? Enggak. Kenapa ikut? Karena anaknya Jokowi. Kenapa Kaisang? Karena anaknya. Jadi mau bawa kemana? Nah, dalam hal ini apa yang saya suka geleng-geleng prihatin? Kampus kok menenguai. Saya cuma bersyukur, untung gue sudah pensiun sebagai dosen di FUI. Kalau gue masih ngajar, mahasiswa gue nanya, gue gelagepan nyautnya. Gitu kira-kira. Ada pendapat juga, mahasiswa itu takut sama rektor. Rektor dikasih jabatan komisaris. Nah iya, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Padahal itu melanggar loh. Ya, siapa yang ngasih? Nah, itu dia lah. Semua pembungkaman, pembodohan ya menurut Pak Taufik ya. Iya, dibikin bodoh lah, dan mau dibikin bodoh. Jadi kasar gini, dia kan sekolah tinggi, pintar, terus lu sekarang jadi goblok ya? Iya. Supaya gue kasih ini, tapi lu goblok ya, mau ya gimana? Tuh sekolah tinggi-tinggi capek buatnya, mendingan kayak kita yang orang jalanan, sekolahnya pas-pasan tapi nggak bisa dibodoh-bodohin ya kan, nggak mau jadi goblok lah.
dibayar jadi goblok, ya kan? Itulah. Kira-kira gitu. Ceritanya Memprihatinkan. memprihatinkan. Jadi Halo. semuanya silakan aja. Tadi ada saran dari Om Roy ya. Ya, Yang mau ikut, yang tidak, paling nggak doa. persis. Jadi doa itu memang apa ya? Selemah-lemahnya iman, tapi Iya. termasuk yang dibolehkan. Iya, Karena iya. takut mau diapain? Iya, Jiwa itu mau nggak diapain, bisa iya. ditukar jadi berani, Iya. ditambal, Iya. ya kan? Iya. Nah, ini penutupnya orang dan masa lu ngapain, lu dapat apa? Nah, Gua bilang nggak dapat apa-apa. Hasilnya apa lu kerjain? Hasilnya cuma satu. Gua tidak termasuk nama gua dalam kelompok orang-orang yang cuma jadi penonton supaya aman. Kalau nggak benar, gua bilang nggak benar. Urusannya hasilnya lillahi ta'ala aman. Paling nggak apa? Kita sudah melakukan semaksimal mungkin yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk tegaknya kebenaran. Untuk veritas, probabilitas, justisia kita lakukan ini. Oh, gitu. Gampang, Begini, enteng. yang dialami Pak Topik saya juga dialami. Ada Iya, seorang tokoh nih, Iya. tokoh pakai WhatsApp lagi, gugat mulu tapi nggak pernah menang. Ya. Itu saya bingung tuh. Transaksional. Ya kan nggak pernah mesti- menang kan perjuangan kita ini Nah, percuma. Emang yang mesti Tapi menang itu saya apa? rasa gini, dia memang tokoh bener, artinya benar-benar berjuang. Cuma sangin keselnya kali. Bukan, otaknya terbatas, Oh. mikirnya mesti dibenahin. Oh, gitu. How you think is how you act is who you are. Jadi berpikir benar itu, berpikir dah tuh nggak ada urusan dengan posisi jabatan dan atau sekolah. Mikirnya aja benar. Kalau mikiran niatnya benar ya udah itu. Paling nggak ikut yang benar. Nah iyalah. Jadi kalau udah melakukan sesuatu mesti ada hasilnya. Lo lihat posisi lo maksimal nggak? Jadi kalau mau melakukan yang benar, yang paling maksimal kita bisa lakukan hasilnya lillahi ta'ala, enteng kan? Makasih. Itu aja Wassalamualaikum sesama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas, probabilitas, justisia.